Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Changming, Muye, dan Huo sedang bergegas menuju menara neraka hitam, diikuti oleh para peserta yang lain. Terlihat dari luar, menara itu mengeluarkan api. Dari lantai pertama menara hingga ujung atas menara dalam kondisi terbakar. Itu adalah menara neraka hitam pada lapisan ke-8. Para peserta masih bergegas menuju menara tersebut. Mereka semakin dekat dengan menara. Beberapa peserta mulai merasakan perbedaan suhu di tempat tersebut. Beberapa orang dari peserta merasa tidak sanggup lagi untuk mendekati menara tersebut. Asap hitam yang keluar dari menara tersebut terasa seperti membakar jiwa para peserta. Salah satu peserta melihat Nili tetap bergerak maju tanpa halangan. Peserta itu bergumam, kenapa peringkat emas hitam tidak terkena dampak? Padahal, semua tingkat kultivasi akan terkena dampak dari asap hitam tersebut. Peserta lain pun mulai jatuh. Mereka tidak kuat mendekati menara tersebut, tetapi peserta tersebut tidak menyerah dan terus bergerak. Hal itu membuat peserta yang mendekati menara tersebut menjadi terkejut. Karena memaksakan diri, peserta yang nekat maju menjadi terbakar. Lily berkata, kalau peserta tersebut tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat, karena itu ranah jiwa mereka terbakar. Semakin mendekat dengan menara, semakin kuat pembakaran ranah jiwa. Bahkan, Nili bisa merasakan kalau ranah jiwanya mulai terbakar. Nili pun menanyakan keadaan teman-temannya. Mereka semua menjawab kalau mereka baik-baik saja dan akan terus bergerak maju. Nili bergumam kalau dia dan teman-temannya sudah melatih teknik kultivasi yang paling kuat. Kekuatan jiwa mereka adalah yang terbaik. Mereka semua terus maju. Hingga akhirnya, Nili dan peserta lainnya sampai di depan menara neraka api hitam. Nili bergumam, kalau api hitam tersebut benar-benar kuat. Nili pun menjadi penasaran dengan identitas ahli yang meninggalkan menara tersebut. Seseorang mencoba memasuki menara tersebut. Beberapa saat kemudian, peserta itu kembali keluar dengan kondisi terbakar. Ternyata, peserta itu tidak kuat memasuki menara tersebut. Nili berkata, sepertinya di dalam menara lebih panas daripada di luar. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam menara. Beberapa saat kemudian, Nili dan teman-temannya sudah memasuki menara tersebut. Terlihat banyak peserta yang mulai mengeluh karena di dalam menara sangat panas. Para peserta itu hanya tinggal di lantai pertama dan tidak menaiki tingkat yang lebih tinggi dari menara tersebut. Mereka semua duduk dan bermeditasi. Nili berkata, kalau banyak peserta yang berhenti di lantai pertama. Nili bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka akan berhenti di lantai pertama atau akan terus naik ke lantai selanjutnya. Terlihat Duan Jian mulai terbakar. Para peserta melihat Duan Jian mulai terbakar. Mereka merasa kasihan karena dia akan kehilangan kultivasinya. Duse pun terkejut melihat Duan Jian terbakar. Tapi dari susunan jiwa, Nili tidak merasakan kalau ranah jiwa Duan Jian menjadi melemah. Akan tetapi sebaliknya, malah menjadi semakin kuat. Duan Jian pun tertawa. Duan Jian berkata kalau dia tidak apa-apa. Dia tidak mengerti, tapi api hitam tersebut malah meningkatkan kekuatan jiwa Duan Jian, bukan sebaliknya. Semakin besar apinya, semakin cepat juga ranah Duan Jian berkembang. Nili berkata, kemungkinan itu karena Duan Jian memiliki keturunan darah naga hitam. Yang kebetulan, naga hitam bisa mengendalikan api hitam. Karena mereka semua tidak ada masalah dengan tingkat pertama, mereka pun menaiki tingkat kedua. Melihat hal itu, para peserta yang lain menjadi terkejut. Kenapa orang yang terbakar tersebut bisa berjalan dengan normal? Padahal, untuk meditasi di sini saja harus menggunakan seluruh kekuatannya. Mereka saling berbincang, melihat Nili dan teman-temannya yang akan naik ke lantai 2. Nili berkata, kalau setiap kali mereka menaiki anak tangga, pembakaran api hitam semakin meningkat, dan meminta mereka semua agar melindungi ranah jiwanya. Akhirnya, mereka sampai di lantai 2. Terlihat, para peserta melirik ke arah Nili dan teman-temannya yang baru sampai di lantai 2. Di lantai 2 hanya terdapat 300 orang. Mereka semua sedang fokus bermeditasi untuk melawan api hitam. Api hitam di lantai 2 lebih kuat dibandingkan lantai hitam di lantai pertama.
Nili dan teman-temannya mencari tempat untuk bermeditasi. Nili pun mulai duduk. Dia melihat salah satu peserta. Dari peserta itu mengeluarkan hawa membunuh. Nili dan peserta itu saling bertatapan. Dia bergumam kalau orang tersebut menyembunyikan kekuatannya yang sangat mengerikan. Kekuatannya lebih kuat daripada orang-orang yang ada di tempat ini. Di saat yang sama, Duan Jian berkata kepada Nili, kalau dia tidak perlu bermeditasi, karena dia akan menjaga Nili agar Nili bisa fokus bermeditasi. Nili pun berterima kasih. Nili bergumam, dia merasa kalau tidak ada yang akan berani macam-macam di dalam menara neraka hitam. Nili memfokuskan pikirannya. Dia akan menggunakan api hitam untuk menstabilkan tingkat kultivasinya, agar bisa menembus peringkat legenda. Api hitam mulai memasuki ranah jiwa Nili. Dalam ranah jiwa Nili terdapat 3 kekuatan hukum, yaitu hukum cahaya, kegelapan, dan kematian. Nili terus menyerap api hitam. Penjaga lapisan ke-8 merasakan kalau ada peserta yang menarik dalam seleksi kali ini. Dia pun memandangi menara neraka hitam. Terlihat Xion dan Ning Er sedang fokus bermeditasi. Begitu juga peserta yang lain. Sedangkan Duan Jian masih terus menjaga Nili dan teman-temannya. Duan Jian terus mengawasi para peserta. Dia merasakan salah satu peserta yang paling berbakat di antara peserta lain. Beberapa saat kemudian, orang itu membuka matanya dan menatap ke arah Nili. Duan Jian merasakan kalau barusan orang tersebut mengeluarkan hawa membunuh kepada Nili. Orang itu tersenyum dan melewati Duan Jian. Duan Jian merasakan kalau dia itu kuat. Duan Jian bergumam, orang tersebut sepertinya hanya naik ke lantai selanjutnya. Duan Jian tidak akan melawannya, kecuali itu diperlukan. Chang Ming juga berdiri. Dia akan menaiki anak tangga menuju lantai selanjutnya, diikuti dengan Raja Iblis. Orang-orang yang melihat mereka berdua naik ke lantai 3 berpikir kalau mereka berdua sangat kuat. Padahal di lantai ini saja para peserta sudah kewalahan. Hua Huo dan Mu Ye yang melihat Chang Ming naik ke lantai 3 pun tidak ingin kalah. Mereka berdua juga berdiri dan menuju ke tangga. Di sisi lain, Nili masih tetap bermeditasi dan menstabilkan kultivasinya. Di dalam ranah jiwa Nili, api hitam terus masuk, memasuki ke dalam ranah jiwanya. Terlihat pohon merambat yang ada di dalam ranah jiwanya Nili mulai berkembang. Pohon itu mulai tumbuh semakin lama semakin panjang, kemudian muncul buah. Ranah jiwa Nili mulai bersinar, semakin lama semakin banyak. Kemudian sinar tersebut mulai bertambah panjang, bergerak menuju ke ranah jiwa milik teman-teman Nili. Terlihat teman-teman Nili mendapatkan kekuatan hukum yang kuat, yang memasuki ranah jiwanya. Mereka merasa ranah jiwa mereka mau meledak. Energi tersebut terlalu kuat, 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan saat Duan Jian naik tingkat. Ranah jiwa mereka terus berkembang. Mereka terus melindungi ranah jiwanya. Beberapa saat, Xion mencapai peringkat legenda bintang 2. Begitu juga dengan Ning Er dan Du Se. Teman-teman Nili yang lainnya mencapai peringkat legenda bintang 1. Lu Piao heran, dari mana kekuatan tersebut berasal. Energi yang meluap dari Nili membuat mereka semua naik tingkat. Untungnya, kekuatan jiwa mereka cukup tinggi. Kalau tidak, ranah jiwa mereka bisa meledak. Mereka merasa tingkatan Nili terlalu tinggi. Beberapa saat, Nili akhirnya mencapai peringkat legenda bintang 1. Kemudian, dia membuka matanya. Nili mengajak teman-temannya naik ke lantai 3. Para peserta lain merasakan kalau Nili memiliki hawa yang berbahaya. Mereka tidak boleh sembarangan mendekatinya. Mereka hanya menatap Nili dan teman-temannya menaiki lantai 3. Dalam menara hitam lantai 3, terlihat banyak rantai hitam. Nili dan teman-temannya akhirnya mencapai lantai ketiga. Lantai di sana lebih kecil daripada lantai sebelumnya. Seekor binatang mengaum. Itu membuat Lu Piao terkejut. Ternyata, di sana terdapat seekor binatang yang berukuran sangat besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.